ذكر زهده رضي الله عنه عن الحسن قال خطب عمر الناس وهو خليفة وعليه إزار فيه 12 ركعة وعن أنس قال كان khutbah Sayyidina Umar khutbah wa huwa khalifah. Bajunya itu ada berapa? Ada 12 tambelan. Allah, bajunya khalifah. Ya, bajunya tambelan. Gak peduli dia. Bajunya compang-compeng enggak apa-apa. Selagi anak enggak ngambil uangnya dari khilafah. Ada zuhud. Tetapi apakah harus seperti itu? Tentunya enggak harus seperti itu. Kalau dia punya baju bagus dan dia pakai, itu enggak apa-apa. Tazayyun lillah juga matlub. Dia juga tahu hal tersebut, tapi beliau sebagai khalifah dan beliau enggak mau mengambil harta dari harta Baitul Mal. Padahal itu halal juga buat dia. Boleh dia ngambil baju. Baju baru buat khalifah itu boleh, halal. Tapi saking zuhudnya enggak mau ngambil dari itu, udah enggak usah. Bahkan robek-robek enggak usah, enggak apa-apa, tambal aja. Dan juga mengajarkan buat orang-orang biar kalau jadi khalifah itu bukan rakus, bukannya pengen ngambil harta, bukan menjadi orang yang harus punya fasilitas paling bagus. Sepertinya beliau mengajarkan kepada orang-orang selanjutnya. Baik. وعن أنس قال كان بين كتفي عمر 3 رقاع وعن مصعب بن سعد قال قالت حفصة لعمر يا أمير المؤمنين لو اكتسيت ثوبا هو ألين من ثوبك وأكلت طعاما هو أطيب من طعامك فقد وسع الله من الرزق وأكثر من الخير فقال إني سأخاصمك إلى نفسك أما تذكرين سأخاصمك إني سأخاصمك إلى نفسك أما تذكرين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى من شدة العيس وكذلك أبو بكر فما زال يذكرها حتى أبكاها فقال لها أما والله لأشاركنهما في مثل عيشهما الشديد لعلي أدرك عيشهما الرخي رواه أحمد. Jadi dia Hafsah bintu anaknya Sayyidina Umar dan Ummul Mukminin istri Rasul sallallahu alaihi wasallam ngelihat kondisi ayahnya ketika zamannya beliau sudah makmur. Uang banyak, udah dibuka Al-Qadisiyah, harta melimpah, dibagi-bagi oleh Sayyidina Umar. Beda dengan kondisi zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, yang tidak ada harta sebanyak itu. Maka Hafsah ngelihat, ini ayahnya kenapa begini? Baju biasa, makanan juga. Bajunya kasar, paling kasar bajunya. Kayak orang-orang zaman Nabi, kayak gitu pakainya. Padahal bisa beli baju yang bagus tuh banyak. Baitul Mal mawjud, fulus. Makanan paling biasa, padahal banyak. Wahai Amirul Mukminin, wahai ayah, kenapa engkau tidak ganti bajumu yang lebih lembut daripada kain ini? Ini kainnya kasar, nggak enak dipakai. Dan juga makananmu, kenapa nggak dibikin lebih enak dari pakaian? Allah udah wasa', udah marah Sayyidina Umar kepada anaknya. Saya akan marahi engkau. Kenapa? Kamu nggak ingat zamannya Nabi bagaimana? Zamannya Abu Bakar bagaimana? Nabi hidupnya bagaimana? Nabi kayak gini keadaannya begini, beliau sabar. Abu Bakar juga begitu. Demi Allah, saya akan tetap hidup seperti hidup di zaman mereka. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat saya bisa bareng bersama mereka. Takut kalau dia sampai ngerubah, cuman sekedar. Jadi dia tahu ilmu halal itu tahu dia. Tapi dia tahu juga bahwa syarat untuk bersama orang-orang yang soleh itu berat. Nggak cuman sekedar enak-enakan. Ya sampai seperti itu. Itu zuhudnya Sayyidina Umar. Ayo kamil. ذكر تواضعه رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس قال كان للعباس ميزاب على طريق عمر فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة وقد ذبح للعباس فرخان فلما وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين فأصاب عمر فأمر عمر بقلئه ثم رجع عمر فطرح ثيابه ولبث ثيابا غير ثيابه ثم جاء فصلى بالناس فأتاه الأباس فقال والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر للعباس وأنا أعزم عليك
لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك. Fafa'ala dzalika al-Abbas. Nah, jadi suatu hari Sayyidina Umar jalan mau ke masjid. Tiba-tiba ada mizab. Mizab itu bahasa kita itu kayak talang, talang air. Tapi orang dulu ya talangnya cuma gitu aja udah. Yang penting itu sutoh atau eh, atasnya atap atas yang mereka nggak pakai genteng, dia pakainya sutoh begitu. Jarang hujan, terus dikeluarin suatu mizab, ada talangnya keluarin. Sayyidina Umar lewat kebetulan Sayyidina Al-Abbas keluarganya lagi nyembelih kambing dan macamnya di atas di lantai itu. Disiram, dikeluarin airnya kan, bersihin lotengnya atau tempatnya. Ketika itu keluar airnya dari mizab. Sayyidina Umar lagi lewat dan itu dekat. Artinya posisi mizab di sini mengganggu orang yang lewat sebenarnya. Orang kelewat tuh bisa kena. Lihat ini posisinya terlalu dekat. Juga beliau kena Sayyidina Umar. Ini nggak pantas nih tempatnya di sini. Ya Amirul Mukminin, boleh ganti sesuatu terserah dia. Membuat aturan mizab-mizab ini harus dirapihkan, jangan di sini karena bisa ganggu orang, bisa. Dia lepasin ini. Sayyidina Umar lepas. Sudah lepas mizabnya atau talangnya, kemudian beliau kembali ke rumah, balik pakai baju lagi, balik ke masjid. Pas ke masjid sudah selesai sholatnya, Al-Abbas datang. Protes Sayyidina Abbas, kenapa ente lepasin mizabnya ana? Kenapa talangnya ana dilepas? Katanya Sayyidina Umar itu ganggu orang-orang. Dan buktinya anak kena. Katanya, ente tahu siapa yang naruh itu mizab? Rasulullah yang naruh. Yang naruh talang itu tuh Nabi. Waktu itu anak bangun, ditaruh sama Nabi, dibantuin taruh di situ. Hah? Ya sudah, saya minta maaf. Demi Allah, saya nggak ridho, saya akan puas dengan hal ini. Engkau naik di atas punggungku untuk meletakkan lagi talangmu di atas. Di atas punggungnya siapa? Umar bin Khattab. Beliau di situ, nanti naik biar nanti taruh lagi. Mana khalifah Amirul Mukminin, mana kesombongannya pemimpin? Nah, ya, tawadhu. Ya, begitu dia nggak merasa dirinya. Udah ini sedikit, sekelumit dari tawadhunya Sayyidina Umar banyak sekali. Ya, semua perbuatan-perbuatan beliau menunjukkan tawadhunya beliau. Nah, Kamil. ذكر خوفه من الله عز وجل وبكائه رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر قال كان عمر بن الخطاب يقول لو مات جدي بطف الفرات لخشيت أن يحاسب الله به عمر Yuhasib. لخشيت أن يحاسب الله به عمر. Ya, jadi Sayyidina Umar nangis kalau dengar berita sesuatu terjadi di sana di sini, dia nangis, dia takut. Demi Allah, kalau seandainya ada Jadiun, jadi anaknya kambing kalau nggak salah. Kalau terpeleset atau jatuh gara-gara jalan tidak baik atau gara-gara tempat yang nggak benar fasilitas dari saya takut itu nanti di hari kiamat saya yang ditanya. Kenapa ente biarkan itu kambing bisa sampai mati gara-gara fasilitasnya nggak benar, gara-gara itu tanggung jawab saya juga. Jadi ngerasa semua yang ada ya adalah tanggung jawab beliau dan beliau takut beneran dan nangis. Ya, bukan cuman ngomong doang. Ayo. وعن عبد الله بن عامر قال رأيت عمر بن الخطاب أخذ تبنة من الأرض فقال ليتني كنت هذه التبنة ليتني لم أخلق ليت أمي لم تلدني ليتني لم أكن شيئا ليتني كنت نسيا منسيا. Ya Allah. وعن عبد الله بن عيسى قال كان في وجه عمر خطان أسودان من البكاء. Ya Allah. Beliau selalu menangis dan kadang-kadang saking menangisnya beliau takutnya kepada Allah, dia ngambil labinah. Labinah itu kalau sekarang bahasanya batu bata. Bata untuk bangun itu labinah. Tapi biasanya dari tanah liat dikeringkan. Itu disebut labinah. Jadi bata dari tanah gitu. Dia ngambil, dia bilang apa? Coba saya jadi bata begini, jadi tanah begini. Hah? Coba ibu saya nggak pernah melahirkan saya. Seandainya ibu saya tidak pernah melahirkan saya,
Seandainya saya tidak menjadi apa-apa, seandainya saya hanya sebagai nasyan mansiya, sesuatu yang nggak berguna. Ente Umar bin Khattab, ente rajul, takut, khauf min Allah. Dan ini bukan berarti putus asa, tapi ini syiddatul khauf. Karena mereka walaupun mengatakan seperti itu, mereka nggak putus asa dari rahmat Allah, nggak pernah dia melakukan sesuatu yang salah. Ya, tetapi hanya ucapan saja menunjukkan bahwa beliau itu nggak ngerasa dirinya apa-apa. Ya, dan semua kedudukan beliau mana kan dia tahu hadisnya Rasul tentang beliau, ya tentang kemuliaan beliau itu semua dia tahu, dia hafal hadis-hadisnya. Tapi tetap aja karena takut kepada Allah. Kau bisa takut sebegitu kepada Allah, ya karena ma'rifah. Kenal kepada Allah. Kalau udah kenal kepada Allah begitu otomatis pasti takut. Ya. Tidaklah kita nggak takut kepada Allah kecuali karena memang kita kurang kenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang udah kenal sama Allah pasti takut. La ilaha illallah. Ayo kamil bagi kali ta'buduh. ذكر تعبده رحمة الله عليه عن ابن عمر قال ما مات عمر حتى سرد الصوم سرد الصوم. عن سعد بن المسيب قال كان عمر يحب الصلاة في جوف الليل يعني في وسط الليل. Begitu. Ahli ibadah Sayyidina Umar, Masya Allah ahli ibadah. Apalagi saum di akhir-akhir hidup beliau. Mamata Umar, tidaklah meninggal beliau sampai beliau itu benar-benar puasa tiap hari. Sarada saum berarti tiap hari puasa. Gak pernah gak puasa. Dan juga beliau sukanya kalau qiyamul lail itu tengah-tengah malam. Jadi tidur di awal malam, bangun tengah-tengah malam dia sholat. Nanti istirahat lagi atau ngeronda atau apa, dia ngelakukan kerja. Tapi sholatnya itu di tengah-tengah malam, ibadah sholatnya. Ya, karena ada ibadah tengah malam, ada di awal malam, ada di akhir malam. Itu semua adalah waktu yang boleh dikerjakan untuk ibadah. Allahu a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر ينفع وذكر ربي وفقنا وفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا اتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم